Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pegunungan Divine Item. Lingkaran cahaya keemasan terus secara perlahan berputar di atas istana kuno. Gelombang fluktuasi misterius tersapu seperti gelombang, menyebabkan mata banyak orang dipenuhi kegembiraan. Pada saat ini, baik langit dan daratan di sekitar istana kuno ditutupi dengan lautan orang-orang yang padat. Mata mereka benar-benar terfokus pada lingkaran cahaya keemasan, dan mengamati semua yang terjadi di dalamnya. Suasana di sini menjadi sangat aneh sejak Lindong memasuki lingkaran cahaya. Semua orang sangat menyadari jumlah objek ilahi yang menakutkan, yang ada di dalam treasury item Divine. Jika benda-benda suci ini digunakan untuk membangun pasukan, kekuatan pasukan ini pasti akan mampu mendominasi seluruh wilayah perang buas. Tentu saja, hampir tidak ada orang yang memiliki ambisi liar setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Namun, sebuah pemandangan yang belum pernah disaksikan oleh siapapun muncul hari ini. Adegan ini membuat hati mereka bergetar. Jika Lindong bisa keluar dari istana, dia pasti akan kembali dengan panen yang berlimpah, yang akan menyebabkan mata banyak orang memerah karena iri. Kekuatan adalah raja di wilayah perang buas ini. Jika Lindong benar-benar berhasil mendapatkan panen yang mengerikan seperti itu, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Deep Lightning Mountain mungkin adalah faksi yang termasuk dalam salah satu dari 8 komandan iblis besar, namun, ada juga 3 komandan iblis besar lainnya yang dengan tamak mengawasinya dari samping. Oleh karena itu, semua orang yang hadir jelas sangat mengerti, bahwa itu masih akan baik-baik saja jika Lindong tidak muncul. Namun, jika dia melakukannya, dia kemungkinan akan secara pribadi mengalami apa yang dimaksud dengan dirampok karena memiliki barang berharga. Pada saat itu, bahkan Deep Lightning Mountain tidak akan bisa melindunginya. Little Flame dan yang lainnya juga menyaksikan lingkaran cahaya keemasan dengan ekspresi serius dari salah satu gunung, api kecil masih baik-baik saja, dan dia benar-benar mengabaikan banyak pasang mata di sekitarnya. Namun, tubuh kelompok centong nampak tegang, dan mata mereka penuh dengan kehati-hatian. Mereka semua sama-sama menyadari, apa arti dari atmosfer ini. Mata mereka sesekali melirik ke 3 gunung di depan, di mana 3 komandan iblis besar saat ini berada. Pada saat ini, mata ketiga komandan iblis tertutup sebagian, sementara tangan mereka digantung di sisi mereka, memberi mereka penampilan seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Mereka semua mengabaikan bisikan yang muncul di sekitar mereka dari waktu ke waktu. Namun, individu yang lebih perseptif mampu merasakan jejak fluktuasi berbahaya di sekitar tubuh dari ketiganya, itu sudah jelas, mereka sangat khawatir bahwa Lindong bisa memasuki treasury item ilahi. Waktu perlahan-lahan berlalu di tengah-tengah suasana aneh ini. Dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu, dan matahari yang panas di langit juga berangsur-angsur mulai terbenam, sementara cahaya merah gelap menabur di atas pegunungan yang luar biasa. Sinar matahari yang tersisa berwarna merah darah. Berdengung. Sementara tanah menjadi merah gelap karena matahari terbenam, riak akhirnya muncul pada lingkaran cahaya keemasan yang benar-benar tanpa aktivitas sebelumnya. Berdesir-desir, semua mata di pegunungan tiba-tiba bergeser pada saat ini, sementara beberapa orang yang duduk dengan kuat tiba-tiba berdiri. Tatapan mereka sangat panas. Trio komandan iblis besar juga secara perlahan membuka mata mereka. Ada ketajaman dan keserakahan yang tidak biasa di dalam mata mereka. Riak-riak pada lingkaran cahaya emas tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, sosok cahaya akhirnya muncul di depan banyak mata di tengah-tengah energi kacau dan mendarat di tanah. Lindong, dia masih hidup. Sudah bertahun-tahun, akhirnya ada seseorang yang masuk ke treasury item Divine. Ucap penonton. Suasana tempat itu tampaknya telah dinyalakan kembali setelah sosok Lindong muncul. Mata banyak orang dipenuhi dengan emosi yang kuat. Ada kejutan kaya dan keserakahan di mata mereka saat mereka melihat Lindong. Mereka semua sangat menyadari jumlah yang menakutkan dari objek ilahi dalam perbendaharaan. Lindong bisa masuk dan keluar tanpa terluka. Kemungkinan tidak ada yang akan dengan mudah percaya, bahwa Lindong telah kembali dengan tangan kosong. Dibandingkan dengan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan objek ilahi dari dalam treasury item ilahi, itu jelas jauh lebih mudah untuk mengambilnya dari tangan Lindong. Tubuh Lindong melintas dan muncul. Dia mengangkat kepalanya, dan menatap mata di seluruh gunung yang menatapnya. Rasanya seolah-olah dia dikelilingi oleh serigala. Mata hijau berminyak di mata mereka mampu menunjukkan keserakahan mereka.
Kakak laki-laki, ucap api kecil. Flame kecil mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia melihat Lindong telah muncul. Dia melambaikan tangannya yang besar, dan memimpin para ahli dari Deep Lightning Mountain. Mereka mengepung dan menjaga Lindong, sementara Little Flame juga mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling mereka dengan mata ganas. Lindong mengangguk. Meskipun Little Flame tidak menjelaskan secara rinci, Lindong secara alami dapat mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah, itu sudah jelas, suasana ini muncul karena dirinya. Suasana yang hampir membeku, kini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum semua orang melihat Komandan Iblis Naga Langit perlahan-lahan berjalan maju. Dua komandan iblis besar lain yang ada di dekatnya juga mengungkapkan ekspresi aneh di wajah mereka. Kamu benar-benar orang yang selalu mengejutkan orang lain, ucap Komandan Iblis Naga Langit sambil menatap Lindong dan tersenyum samar. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah ini ejekan atau dia benar-benar terkejut. Lindong tidak berkomentar. Segera setelah itu dia tertawa. Apa yang kalian rencanakan? Perbendaharaan ilahi kuno masih ada di sini. Apa gunanya menatapku? Ucap Lindong. Aku sangat ingin tahu bagaimana kamu berhasil memasuki treasury item divine ini. Komandan Naga Langit Iblis mengabaikan kata-kata Lindong, dan dengan tenang bertanya. Mungkin, keberuntungan, jawab Lindong sambil tersenyum. Alis The Heaven Dragon Demon Commander terangkat setelah mendengar ini. Undulasi dari dalam treasury ilahi kuno telah sangat berkurang. The Ghost Condor Demon Commander, yang belum berbicara, berkomentar dengan suara rendah saat matanya berkedip. Seluruh area menjadi gempar setelah kata-katanya terdengar, dan bahkan mata Lindong berkontraksi dengan cara yang tidak terdeteksi oleh orang lain. Ahli super panggung samsara ini memang luar biasa. Apakah treasury item ilahi saat ini telah menjadi cangkang kosong? Ucap The Ghost Condor Demon Commander sambil memiringkan kepalanya sedikit. Matanya yang luar biasa tajam memandangi Lindong yang tampak tenang saat dia menyeringai dan bertanya. Kata-katanya mengandung makna yang lebih dalam bagi mereka. Tidakkah kita akan tahu jika kita mengujinya, ucap Komandan Iblis Kera Emas. Komandan Iblis Kera Emas berbicara dengan suara lemah. Dia mengepalkan tangannya, dan batang hitam besar itu berubah menjadi bayangan hitam besar yang panjangnya 1000 kaki. Saat tanah itu runtuh, bayangan bersiul ke depan dan menabrak istana kuno dengan kejam. Bang! Tanah bergetar hebat, dan semua orang bergegas meliriknya. Segera setelah itu, muata mereka dengan cepat menyusut ketika mereka melihat istana kuno runtuh di bawah serangan tunggal dari Komandan Iblis Kera Emas. Namun, bahkan tidak ada riak sedikit pun yang dikeluarkan ketika istana kuno runtuh, dan tidak satu pun dari banyak objek ilahi dapat ditemukan. Objek ilahi dalam treasury item ilahi telah benar-benar lenyap, ucap penonton. Tak terhitung jumlahnya orang yang terpana. Segera setelah itu, mata mereka tiba-tiba memerah seluruhnya. Banyak pasang mata yang sangat serakah berbalik ke arah Lindong yang tampak tenang. Little Flame dan yang lainnya di belakang Lindong tertegun, api kecil masih baik-baik saja, tetapi kulit kepala kelompok Centong menjadi mati rasa. Orang di depan mereka ini benar-benar mengosongkan treasury item divine. Apakah dia ingin membuat yang lain jadi gila, pikir Centong. Hahaha, bocah ini sebenarnya berencana untuk menyesatkan semua orang, ide kamu tidak buruk. Sayangnya, kamu masih agak terlalu lembut, ucap Komandan Iblis Kera Emas. Mata Komandan Iblis Kera Emas menyusut sedikit ketika dia melihat treasury item dewa yang runtuh dan tertawa. Mata Komandan Iblis Naga Langit secara perlahan menarik diri dari istana kuno yang runtuh. Dia menatap Lindong dan berbicara perlahan-lahan dengan suara lembut. Lindong, serahkan benda-benda ilahi yang kamu peroleh dari treasury item divine. Bagaimanapun juga, seseorang harus rasional. Di Lightning Mountain kamu akan tersedak sampai mati oleh hal-hal itu, jika Komandan Iblis Naga Langit. Kamu tidak akan bisa pergi dengan membawa benda-benda suci, ucap The Ghost Condor Demon Commander sambil tersenyum sedikit. Senyumnya menyala dengan keserakahan yang membuat orang takut. Lindong menyipitkan matanya saat dia mengamati mata serakah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Setelah hening sejenak Lindong menjawab, aku menyadari semua ini. Aku bisa menyerahkan 80% dari objek ilahi ke Blood Dragon Hall kamu sementara gunung petir jauh aku akan mengambil 20%. Ini tidak berlebihan kan, jawab Lindong. Panglima Iblis Naga Langit terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi aneh melintas di mata faksi di sekitarnya, dan serta dua komandan iblis besar lainnya. Apakah kamu sepakat, ucap Lindong. Kata itu baru saja lolos dari mulut Komandan Iblis Naga Langit ketika tiba-tiba berhenti. Ini karena dia jelas merasakan tatapan yang sedikit dingin, yang melesat dari Komandan Iblis Condor Hantu dan Komandan Iblis Kera Emas. Baru kemudian ia tiba-tiba terbangun. Matanya dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin ketika dia mengeluarkan tawa yang aneh.
Sungguh seorang anak kecil yang kejam. Kamu berniat untuk menimbulkan konflik internal dengan kata-kata kosong belaka, ucap Komandan Iblis Kera Emas. Ghost Condor, Kera Emas, jangan bilang padaku bahwa kalian berdua telah jatuh dengan trik tingkat rendah ini, ucap Komandan Naga Langit Iblis sambil memandang kedua Ghost Condor dan tertawa dingin. Hahaha, bagaimana mungkin? Bocah ini memang licik. Pertama-tama kita harus merenggut segala sesuatu di dalam treasury item ilahi sebelum mendistribusikannya, ucap Komandan Iblis Condor Hantu sambil menyipitkan matanya dan terkekeh. Komandan Iblis Kera Emas mengangguk, dan menunjukkan persetujuannya. Bocah, dengan patuh serahkan semuanya. Awalnya, aku berencana untuk meninggalkan sisa makanan untuk kamu. Namun, melihat bahwa kamu sangat tidak jujur, aku merasa bahwa kamu tidak boleh menikmati 20% itu. Mata Komandan Naga Langit Iblis sedingin es ketika dia melihat Lindong dan berkata. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya juga melonjak. Pada saat ini, Lindong tidak diragukan lagi menjadi musuh bersama semua orang karena treasury item ilahi. Tidaklah mudah untuk merebut apa yang menjadi milik Deep Lightning Mountain-ku. Ucap api kecil. Di belakang Lindong, Flame kecil mengungkapkan ekspresi ganas dan brutal setelah melihat situasi ini. Hahaha, sungguh berani. Ucap Komandan Iblis Naga Langit dengan nada mengejek. Segera setelah itu, ia melanjutkan dengan nada bercanda. Terlepas dari trik apa yang kamu miliki, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari kita bertiga hari ini, ucap Komandan Iblis Naga Langit. Aura mengerikan menyapu keluar dari Komandan Iblis Naga Langit saat dia berbicara. Seolah-olah mereka telah merencanakannya sebelumnya, baik Komandan Iblis Condor Hantu dan Komandan Iblis Kera Emas, juga telah melepaskan aura di panggung samsara mereka hingga batasnya. Tiga aura kuat sepertinya bergemuruh seperti awan hitam yang mengintimidasi. Rasanya seolah-olah tanah itu sendiri gemetaran pada saat ini. Tiga ahli panggung samsara bisa memusnahkan Deep Lightning Mountain dengan membalikkan tangan mereka. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah Lindong. Mata ini penuh belas kasihan. Semua orang mengerti, bahwa pada dasarnya, mustahil bagi Deep Lightning Mountain untuk mundur tanpa cedera dalam situasi seperti itu. Bahkan jika mereka menyerahkan semua benda ilahi, dan melarikan diri kemungkinan masih akan sulit. Lindong mengangkat kepalanya di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyaksikan adegan ini ketika wajahnya yang awalnya tampak tenang, secara perlahan-lahan menjadi gelap. Tanpa disadari, mereka sekali lagi jatuh ke dalam situasi jalan buntu. Api kecil, apakah kamu takut? Tanya Lindong sambil menoleh. Ketajaman yang jauh di dalam mata hitamnya, tampak seperti 9 kilat langit yang akan meledak setelah ditekan sampai batas. Kami tidak takut seperti saat itu di wilayah Suan Timur. Apalagi sekarang, jawab Flame kecil sambil menyeringai dan tertawa. Wajahnya yang kasar ditutupi dengan tampilan yang tidak menyenangkan, bahkan muncul lebih kejam daripada saat itu. Kalau begitu, ayo kita bertarung bersama, balas Lindong. Lindong tersenyum. Kegilaan dari dalam tulangnya, yang perlahan-lahan menanjak di wajah mudanya. Kegilaan itu menyebabkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya menjadi terdiam. Apakah orang ini masih tidak mau menyerah meskipun menghadapi tiga ahli panggung samsara, ucap penonton. Mereka tidak tahu, bahwa pada waktu itu di wilayah Suan Timur, ketiga saudara itu tidak menyerah pada lawan mereka yang kuat, dan tampaknya tak terkalahkan meskipun mereka selemah semut. Itu dulu, dan sekarang berbeda. Hanya yang terbaiklah yang akan memilih untuk bertarung dan bertahan hingga terakhir kali. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya di Divine Item Mountain Rank samar-samar bisa melihat kegilaan berkumpul di mata Lindong. Semua ekspresi mereka agak menarik. Tidak mungkin bagi mereka untuk membayangkan, di mana Lindong mendapatkan keberanian untuk melawan tiga ahli panggung samsara. Perlawanan seperti itu tidak diragukan lagi mirip dengan telur yang menabrak batu. Dia punya keberanian, tapi ini terlalu gegabah, ucap penonton. Hahaha, orang yang sangat menarik. Ucap The Ghost Condor Demon Commander sambil tertawa kecil. Matanya dipenuhi dengan minat saat dia menatap Lindong. Sangat mungkin bahwa ini adalah pertama kalinya, dia melihat seseorang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan tiga ahli super tahap samsara, dengan kekuatan yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Sungguh individu yang pantang menyerah, ucap Komandan Iblis Kera Emas juga sambil mengangguk. Jika bukan karena treasury item ilahi terlalu penting, dia mungkin merasakan kekaguman atas tindakan Lindong. Dia selalu sesombong ini, ucap The Heaven Dragon Demon Commander sambil mengerutkan keningnya. Matanya sedingin es dan penuh ejekan saat dia menatap Lindong, seperti kucing yang memandang rendah tikus. Aku hanya bisa mengatakan, bahwa kamu memiliki nasib buruk untuk berakhir dalam situasi ini, ucap Komandan Iblis Naga Langit.
Deep Lightning Mountain memang memiliki kekuatan, dan Blood Dragon Hall harus membayar harga untuk menghancurkannya. Sayangnya, dua komandan iblis besar lainnya telah bergabung. Dengan cara ini, penghancuran Deep Lightning Mountain pada dasarnya telah diatur. Jika tiga komandan iblis besar benar-benar ingin bergandengan tangan dan menghilangkan sesuatu dari daerah perang buas, tidak ada hasil lain selain berhasil. Mata Lindong sedingin es saat ia perlahan-lahan melangkah maju dalam menghadapi tekanan kuat yang mengejutkan dari tiga komandan iblis besar. Setelah itu, mata hitamnya memandang ke arah komandan iblis naga langit saat bibirnya membentuk senyuman. Ayo komandan iblis naga langit, bukankah kamu sudah lama ingin berurusan dengan aku, ucap Lindong. Aku akan membiarkanmu mati tanpa dendam, jawab komandan iblis naga langit. Ekspresi komandan naga iblis langit gelap dan serius, sementara niat membunuh melonjak di matanya. Lindong benar, dia telah menahan dendamnya untuk waktu yang lama. Little Flame, boneka itu akan menghentikan salah satu dari tiga komandan iblis. Aku akan menyerahkan yang lain padamu, ucap Lindong sambil menoleh dan melihat ke arah api kecil. Setelah itu, dia menunjuk ke Sky Devouring Corps di sampingnya. Oke kak, aku akan menyerang bersama dengan Tiger Devouring Army, jawab Flame kecil dan mengangguk dengan serius. Dia tidak memiliki banyak teknik seperti Lindong, karena itu, dia perlu meminjam kekuatan Tiger Devouring Army untuk menebus kesenjangan yang sangat besar. Lindong mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Sebuah cahaya hitam keluar dari lengan bajunya, dan terbang menuju Little Flame. Apa ini kak? Tanya api kecil. Little Flame meraihnya, dan merasakan lengannya tiba-tiba tenggelam. Matanya mengeras saat kekuatan beredar di tubuhnya, memungkinkannya untuk memegangnya dengan stabil. Dia menoleh dan melihat palu hitam raksasa di tangannya. Simbol yang sangat kompleks dan tidak jelas menutupi palu raksasa, sementara perasaan berat menyebar darinya. Seolah-olah udara di sekitarnya menjadi kental. Mata api kecil menyala-nyala, sementara kekuatan di dalam tubuhnya diedarkan ke batasnya. Setelah itu, palu diayunkan ke bawah, dan semua orang tercengang ketika retakan besar yang tak tertandingi terbentang di tanah seperti ular piton raksasa dengan kecepatan kilat. Ini langsung membagi gunung yang jauh menjadi dua. Senjata yang luar biasa, gumam api kecil. Flame kecil menyeringai. Palu ilahi ini sangat berat, dan kebetulan sekali, itu sesuai dengan tubuhnya yang kuat dan tirani. Semua prajurit Deep Lightning Mountain, kamu semua akan diberi hadiah jika kami berhasil kembali. Lindong menatap kelompok Centong dan berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, Centong dan yang lainnya menatap palu hitam raksasa yang mengeluarkan riak menakutkan di tangan Little Flame, sebelum mereka mengangguk dengan kuat. Sesuatu seperti objek ilahi terlalu jauh bagi mereka. Mengingat kemampuan mereka, mereka mungkin hanya akan dapat bermimpi memiliki satu dalam hidup mereka. Namun, Lindong saat ini memiliki kemampuan untuk memenuhi kata-katanya. Mata dari banyak ahli di sekitarnya menyusut setelah melihat ini, dan kerakusan di mata mereka meningkat. Semua orang dapat mengatakan, bahwa palu hitam raksasa di tangan Little Flame jelas merupakan objek ilahi kuno yang diberi peringkat pada peringkat objek dewa kuno. Sepertinya kamu memang memperoleh cukup banyak jartaya, ucap Komandan Iblis Naga Langit. Mata trio Komandan Iblis besar berkobar penuh semangat ketika mereka menatap palu hitam raksasa di tangan Little Flame. Mereka bisa mendeteksi fluktuasi yang akrab dari palu raksasa yang memungkinkan mereka untuk mengenali, bahwa ini adalah item yang telah gagal mereka peroleh sebelumnya. Kalian ingin ya? Mari kita lihat apakah kalian memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Ucap Lindong mencibir. Kata-katanya setajam pisau. Karena mereka sudah berselisih satu sama lain, tidak perlu lagi bersikap sopan. Serahkan bocah ini kepadaku. Komandan Iblis Naga Langit berbicara dengan suara menakutkan. Keinginannya untuk membunuh Lindong sudah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi menahan diri. Dalam hal ini, serahkan Jenderal Yan kepada aku. Komandan Iblis Kera Emas memandang Little Flame dan berbicara dengan suara lemah. Aku akan melihat betapa anehnya boneka ini, ucap The Ghost Condor Demon Commander sambil memandang Sky Devouring Corps dengan ekspresi aneh di matanya. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya dia melihat boneka yang sangat kuat. Tiga komandan iblis besar tidak menggunakan kekuatan pertempuran bawahan mereka. Meskipun mereka mengerti, bahwa ini akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah, mereka adalah tiga faksi terkuat di wilayah Perang Bis. Mereka bertiga saja sudah bisa menekan hampir setiap lawannya, karenanya, tidak perlu menggunakan bawahan mereka. Lindong menatap wajah mengejek Panglima Iblis Naga Langit. Tubuhnya perlahan-lahan naik ke udara saat kekuatan Yuan di dalamnya diedarkan ke batasnya. Cahaya hijau yang kaya menyebar di sekujur tubuhnya, sementara suara naga yang samar segera terdengar dari dalamnya.
Aku akan membiarkanmu mengerti, betapa bodohnya karena telah menyinggung ahli panggung samsara, ucap Komandan Iblis Naga Langit. The Heaven Dragon Demon Commander dengan acuh tak acuh memandang Lindong. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan gelombang energi hitam putih dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Kehidupan yang kaya dan kekuatan kematian bergabung bersama, memancarkan riak yang sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan yang mendekati reinkarnasi, keisteriusannya menghubungkan langit dan bumi. Mengaum, 100 sisik tato cahaya naga hijau tiba-tiba bersiul dari dalam tubuh Lindong. Ekspresinya acuh tak acuh, dan dia tidak punya niat untuk pemanasan. 100 naga melonjak dan tinju segera dilemparkan. Dia jelas mengerti, bahwa bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya ketika menghadapi ahli panggung samsara. Bang! 100 sisik tato cahaya naga hijau berkumpul bersama. Mereka terbang melalui langit seperti komet hijau, menyebabkan wajah banyak orang yang kuat menjadi agak suram. Bahkan para ahli tahap kematian mendalam yang sempurna tidak berani secara langsung menerima serangan tingkat ini. Apakah kamu masih percaya, bahwa aku adalah tubuh spiritual iblis dari sebulan yang lalu, ucap Komandan Iblis Naga Langit. Setelah melihat ini, Komandan Iblis Naga Langit mencibir. Energi hitam putih berkumpul di ujung jarinya, berubah menjadi skala hitam putih seukuran telapak tangan. Skala itu ditutupi oleh ketajaman yang padat, sementara perasaan yang sangat tajam merembes keluar darinya. Seolah-olah ruang itu sendiri dapat dipotong. Karena kamu telah membantu mengambil semua objek ilahi dari treasury item ilahi, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan ahli panggung samsara. Skala hidup dan mati, ucap Komandan Iblis Naga Langit. The Heaven Dragon Demon Commander menjentikkan jarinya, dan dengan segera, skala hitam putih itu melesat ke depan, serangan itu sangat cepat. Celah terbentuk di ruang angkasa saat melesat melewati. Segera setelah itu, semua orang melihat cahaya hitam putih bertabrakan dengan komet hijau. Tidak ada suara yang terlalu keras dipancarkan. Semua orang hanya bisa melihat cahaya hijau hancur, sementara cahaya hitam putih kecil dibebankan ke depan seperti pisau panas melalui mentega, langsung memotong melalui cahaya hijau yang dibentuk oleh 100 sisik tato cahaya naga hijau. Pakar panggung samsara memang menakutkan, pikir Lindong. Cahaya putih hitam merobek cahaya hijau. Momentumnya tidak berkurang karena tanpa ampun menembak ke arah Lindong. Dentang. Namun, kuali merah-merah besar muncul ketika cahaya hitam putih hendak menabrak Lindong. Suara metalik muncul, dan kuali besar itu langsung tertiup angin. Lekukan yang dalam telah muncul di permukaan kuali yang keras. Lindong menatap lekukan di Burning Sky Cauldron saat matanya mengeras dan lekukan naik di dalam hatinya. Hanya setelah benar-benar bertarung melawan seorang ahli tingkat ini, ia menyadari betapa kuatnya mereka. 8 tingkat gerbang langit terbakar, ucap Lindong. Ekspresi di mata Lindong berubah dengan cepat. Dengan teriakannya yang sedingin es, 8 sinar cahaya merah tiba-tiba berdesing keluar dari Burning Sky Cauldron, berubah menjadi 8 pintu merah di langit. Energi keluar dari mereka, berubah menjadi gunung berapi raksasa yang turun ke arah Komandan Iblis Naga Langit. Bang! Lightning melintas di tangan Lindong, dan Lightning Emperor Scepter muncul. 9 naga petir bergegas keluar dari sana, sementara guntur memenuhi langit. Lindong menggunakan segala macam teknik sejak awal di muka lawan seperti itu. Serangannya luar biasa, menyebabkan kejutan besar muncul di mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ahli tahap kematian mendalam tingkat awal yang memiliki kekuatan pertempuran yang tangguh. Trik yang tidak penting, ucap Komandan Iblis Naga Langit. Namun, Panglima Iblis Naga Langit hanya tertawa di hadapan serangan ganas ini. Tubuhnya tidak bergerak, hanya ketika serangan akan menimpanya, cahaya hitam putih berkumpul di luar tubuhnya, dan berubah menjadi penghalang cahaya hitam putih melingkar. Bang-bang, sebuah gunung berapi dan naga petir dengan kejam menabrak penghalang cahaya hitam putih, tapi dia tetap stabil seperti batu karang. Cahaya putih hitam mengalir seperti perpaduan hidup dan mati, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Riak energi secara bertahap memudar. Semua orang menatap Komandan Iblis Naga Langit yang benar-benar aman di bawah perlindungan penghalang cahaya hitam putih, karena mereka diam-diam menggelengkan kepala mereka. Kesenjangan antara keduanya terlalu jauh. Kamu memang sangat kuat, ucap Lindong dengan lembut, dan menurunkan tangannya setelah melihat adegan ini, sementara napas emosional melintas di mata hitamnya. Panggung samsara memang sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan ketidakberdayaan yang dia rasakan setahun yang lalu, dia yang sekarang dipenuhi dengan niat pertempuran. Kamu harus berhenti berjuang jika menyerah. Ini akan lebih mudah bagimu, ucap Komandan Iblis Naga Langit sambil tersenyum.
Senyumnya mengirimkan rasa dingin yang langsung ke tulang seseorang. Hahaha, menyerah katamu, balas Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Komandan Iblis Naga Langit. Selanjutnya, ejekan muncul dari sudut mulutnya. Dia belum menyerah ketika dia sangat lemah saat itu di Unique Devil City. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang situasinya pada saat ini. Apakah kamu tidak ingin tahu, apa yang aku peroleh dari treasury item Divine, ucap Lindong. Lindong tertawa. Dia secara perlahan mengangkat tangannya ketika 5 cahaya warna yang berbeda telah berkumpul di dalamnya. Pada saat yang sama, riak yang sangat menakutkan berasal dari cahaya 5 warna. Sepertinya kekuatan Yuan di daerah itu tiba-tiba mulai memberontak pada saat ini. Karena kamu ingin tahu, aku akan menunjukkan kepadamu, ucap Lindong. Suara lembut memudar saat cahaya 5 warna mengembun. Di bawah Yuan Power yang menyatu, sebuah istana kuno mini seukuran palem muncul di telapak tangan Lindong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.